Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di ruang belajar. Ada kalanya kita sulit menghargai apa yang menjadi keahlian kita. Kita sulit untuk memberi nilai, memonetisasi apa yang menjadi kemampuan kita. Pada akhirnya, seolah kita ingin memberi manfaat kepada orang lain, tapi sebenarnya enggak. Kita sedang meremehkan dan justru bertindak negatif terhadap kemampuan kita. Mungkin sahabat semua bingung, nggak ngerti apa maksud dari pernyataan saya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah contoh. Saya pernah ngobrol dengan seorang sopir. Dia bercerita kalau salah satu pekerjaannya adalah menjadi sopir panggilan, mengantarkan sebuah keluarga ke satu tempat, kemudian ia mendapatkan bayaran dari jasa tersebut. Kemudian saya bertanya pada dia, berapa sih jasa yang harus dibayar oleh seseorang yang ingin menggunakan jasa Anda setiap hari? Ia pun menjawab, saya mengembalikan semuanya kepada mereka yang menggunakan jasa saya. Kemudian saya bertanya, gimana kalau yang diberikan ternyata nilainya nggak sesuai dengan harapan? Ia pun menjawab, maka saya nggak akan mau lagi kalau disuruh oleh orang tersebut. Dari cerita ini, jelas terlihat bahwa sang sopir nggak punya kemampuan dan keberanian untuk memberi nilai terhadap kemampuan yang dia miliki. Ketika ditanya berapa biayanya, maka ia akan menjawab terserah yang menggunakan jasanya. Satu cerita lagi, saya punya kenalan seorang teknisi komputer. Ia punya kemampuan yang cukup bagus dalam melakukan maintenance sebuah komputer atau laptop. Ketika seseorang meminta bantuan pada dia, ia pun melakukan hal yang sama. Ketika ditanya berapa biaya atau jasa yang harus dibayar, jawabannya terserah. Namun, ketika nilai yang diberikan oleh sang customer terlalu kecil, ia pun kecewa, kemudian menggerutu dan gak mengatakan apapun kepada customer tersebut. Ketika suatu saat ia datang, biasanya dia akan menolak dengan berbagai alasan. Dua ilustrasi tersebut menggambarkan pada kita bahwa terkadang banyak orang gak punya kemampuan dan keberanian untuk menghargai apa yang menjadi skill dan keterampilan dia. Karena dia gak punya kemampuan dan keberanian menghargai apa yang menjadi keahlian dia, maka orang pun akan sulit menghargai dia. Maka di titik ini, kadang kita butuh belajar menghargai diri kita. Kita butuh belajar memberi nilai pada apa yang menjadi kemampuan dan apa yang menjadi keterampilan kita. Siapapun Anda, apapun diri Anda, ketika Anda punya kemampuan lain di luar pekerjaan utama Anda, dan kemampuan itu bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar Anda, ada baiknya ketika suatu saat Anda dianggap profesional, dianggap bisa membantu orang lain, kita harus menentukan nilai yang layak untuk kita. Banyak orang ketika diajak berdiskusi tentang nilai, berapa yang harus dibayar, mereka menganggap itu sesuatu yang tabu, itu sesuatu yang gak pantas didiskusikan. Namun kenyataannya sebenarnya mereka butuh uang. Sebenarnya mereka ingin dihargai. Ketika merasa tidak dihargai, dia pun kecewa dan dia pun menganggap orang-orang di sekitar dia tidak bisa menghargai dia. Padahal realitanya gak seperti itu. Justru kitalah yang gak menghargai diri kita. Sehingga ketika kita menentukan sebuah nilai, kadang kita tidak melakukannya sesuai dengan standar yang harusnya kita tetapkan. Kadang kita menganggap, ini kan cuma jasa yang remeh. Saya kan bukan orang yang profesional dan benar-benar menekuni bidang ini. Atau berbagai alasan lain yang membuat kita gak punya keberanian untuk menetapkan. Di titik ini, yuk berubah. Setiap orang dengan kemampuan kita bersyukur. Milikilah itu sebagai satu nilai tambah yang punya potensi untuk memberikan tambahan income untuk kita. Hal terpentingnya sebenarnya bukan masalah nilai atau income, tapi bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berani menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana kita menghargai diri kita. Kecuali memang Anda telah berkelimpahan dan ini adalah hobi Anda. Anda menikmati membantu orang lain atau melakukan sesuatu yang Anda sukai. Itu boleh. Anda gak perlu menetapkan nilai atas itu semua dan Anda gak perlu mendapatkan imbalan. Bahkan jikapun orang memberinya, maka lebih baik Anda menolaknya. Karena memang tujuannya berbeda. Namun jika sejatinya Anda masih merasa butuh uang, masih bersyukur dengan tambahan income yang diperoleh dari keterampilan lain yang Anda punya, maka berlakulah profesional. Dalam proses memberi nilai terhadap diri sendiri, ada 3 tahapan yang harus kita tempuh. Fase awal adalah fase belajar.
Di fase ini, saya menyarankan Anda nggak perlu menetapkan harga. Jika Anda sedang belajar membuat sebuah desain, kebetulan ada teman Anda yang meminta bantuan Anda untuk membuat sebuah desain, maka di sini Anda nggak perlu dibayar. Ketika mereka membayar Anda pun lebih baik Anda tolak, karena di sini Anda sedang belajar. Bertemu dengan orang yang mau menggunakan jasa Anda dan percaya pada Anda, itu sudah luar biasa. Fase kedua, anggap saja Anda sedang melakukan sebuah proses magang. Anda sudah belajar, skill Anda baik, tapi butuh mengasahnya. Pada titik ini, ketika ada orang-orang yang meminta bantuan pada Anda, membutuhkan kemampuan Anda perlu membantu mereka tanpa harus memberi nilai. Kalaupun mereka memberi uang pada Anda atas jasa yang Anda lakukan, terima saja. Besar atau kecil, nikmati, karena memang fokus Anda bukan itu. Fokus Anda adalah berkarya, membangun portofolio, menunjukkan pada semua orang bahwa Anda punya kemampuan dan Anda bisa. Fase kedua ini adalah fase menjelang menjadi seorang profesional. Fase inilah Anda butuh untuk membangun portofolio yang sangat luas, menunjukkan pada semua orang bahwa Anda punya kemampuan yang sangat baik. Ketika semua orang sudah mulai mengenal Anda, kemampuan Anda sudah diakui, maka Anda butuh membangun profesionalitas. Di titik ini, Anda harus mulai memberi nilai. Di fase ini, di fase profesional, walaupun mungkin ini bukan pekerjaan utama Anda, tapi Anda merasa bahwa pekerjaan ini bisa membantu orang lain, memberi manfaat kepada mereka, dan juga bisa memberikan income pada Anda, maka mulailah tetapkan harga. Kalaupun harganya masih di bawah standar harga profesional, harga sebuah pasar, itu wajar, nggak masalah. Karena kita sedang merintis. Bisa jadi, mungkin dari keterampilan lain yang Anda miliki, Anda justru bisa bertumbuh lebih tinggi. Di fase ini, jangan ragu untuk menetapkan nilai. Jangan ragu untuk membuat orang-orang menghargai Anda dengan nilai yang selayaknya. Ketika Anda tidak punya keberanian untuk memberi nilai pada diri Anda, maka mungkin inilah yang membuat kenapa Anda sulit bertumbuh. Fase inilah mungkin yang membuat banyak orang tidak bisa menghargai Anda secara profesional. Fase ini juga yang membuat banyak orang tidak mau membayar Anda dengan lebih, karena memang Anda nggak menghargai diri Anda sendiri. Ketika Anda merasa punya kemampuan dan kemampuan itu bermanfaat pada orang lain, saatnya bergeser menuju fase profesional. Bagaimana kita memberi nilai pada orang-orang yang di sekitar kita, agar mereka lebih menghargai kita, agar kita lebih menghargai apa yang menjadi keahlian kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.